Pemirsa Pojok Pitu, senang sekali di segmen tamu hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Beliau ini bisa dibilang merupakan garda terdepan dalam penanggulangan bencana yang ada di Jawa Timur. Siapa lagi kalau bukan Bapak Gatot Subroto SE MPDSM yang merupakan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Kalaksa BPBD Jawa Timur. Pak Gatot, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, dan secerah cuaca pagi hari ini kita sehat. Senang sekali tentunya Pak Gatot. Saya pertama mau mengucapkan selamat kepada BPBD Jawa Timur yang berhasil mendapatkan apresiasi sebagai salah satu OPD inovatif dalam mengurangi risiko bencana dan perlindungan masyarakat di Jawa Timur. Terima kasih, terima kasih. Nah, Pak Gatot, kalau misalnya kita bahasin tentang bencana yang ada di Jawa Timur, kita bisa bilang Jawa Timur ini merupakan daerah rawan begitu ya Pak ya. Kemudian bagaimana BPBD Jatim membangun sinergi lintas sektor termasuk instansi vertikal, TNI Polri, swasta dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, Pak? Oke, terkait dengan potensi ancaman bencana di Jawa Timur, itu ada 14 ancaman bencana dan bahkan saat ini pun sudah terjadi beberapa kejadian bencana. Di tahun 2025 ini saja, mulai Januari hingga bulan Juni, itu sudah ada 270 kejadian. Nah, ini sudah merupakan PR kita, BPBD maupun pemerintah daerah, pemerintah pusat, bagaimana kita berupaya untuk mengurangi risiko bencana tersebut. Ada beberapa hal tadi disampaikan oleh panjenengan kaitannya dengan kolaborasi. Nah, kolaborasi memang diperlukan karena kita tahu upaya pengurangan risiko bencana, penanganan bencana itu bukan hanya ditangani oleh satu atau dua OPD saja, tetapi perlu keterlibatan semua pihak, baik dari unsur masyarakat, unsur dunia usaha, unsur akademisi, lalu juga ada pemerintah, lalu juga ada teman-teman dari media. Ini penting karena apabila kita menggandeng teman-teman semua, pasti dalam hal kebencanaan semua akan lebih mudah. Misalnya dari dunia kebencanaan kaitannya dengan media. Dengan informasi yang baik dari media, maka masyarakat menerima data tersebut dengan sempurna. Nah, sejauh ini Pak, kalau misalnya masih bahas tentang bencana begitu ya, tentunya masyarakat harus siap. Kemudian apa yang dilakukan oleh BPBD Jawa Timur sendiri supaya menginformasikan kepada masyarakat setiap ada bencana itu harus dengan kesiapsiagaannya? Terkait dengan upaya-upaya BPBD dalam hal pengurangan risiko bencana, kami melakukan sosialisasi pastinya kepada masyarakat terkait dengan ancaman bencana, lalu juga bagaimana menangani bencana setelah pencarian potensi yang ada di wilayah-wilayah tersebut, ancamannya apa. Dari sosialisasi tersebut, kami juga berupaya menggandeng unsur pentahelik lainnya, termasuk juga unsur masyarakat di sini, lembaga swadaya masyarakat yang ada. Kami memiliki ada yang namanya Forum Pengurangan Risiko Bencana, FPRB, lalu juga ada SRPB, Sekretariat Relawan Penanggulangan Bencana. Teman-teman ini adalah dari unsur masyarakat yang bergerak aktif untuk memberikan edukasi, untuk memberikan sosialisasi kepada warga, baik itu di sekelilingnya maupun masyarakat umum. Selain teman-teman yang bergerak untuk mensosialisasikan, kami juga dari sarana prasarana kami siapkan, kami upayakan memasang EWS, lalu membuat aplikasi-aplikasi yang bisa dipelajari dan dilihat oleh masyarakat umum, juga memberikan penjelasan melalui media sosial maupun teman-teman guru untuk memberikan pendidikan pada siswa-siswi yang ada di sekolahnya. Juga kami menyediakan yang namanya tenda pendidikan bencana. Untuk menjangkau wilayah-wilayah yang jauh, kami memiliki yang namanya mobil edukasi bencana. Ini semua salah satu upaya kami untuk memberikan pembelajaran terkait dengan kebencanaan kepada masyarakat, baik yang ada di wilayah Surabaya maupun wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh kemampuan kami, maka diperlukan ada mobil edukasi bencana. Nah, Pak, tadi saya sempat mendengarkan gitu ya, ada beberapa program yang dimention, mulai dari mobil edukasi bencana dan juga tenda pendidikan gitu ya, pendidikan bencana begitu ya. Itu bagaimana efektivitas sejauh ini kepada masyarakat sendiri, Pak?
Alhamdulillah yang namanya tenda pendidikan bencana hingga bulan Juli sekarang ini jumlah kunjungan yang hadir ke tenda pendidikan bencana mulai dari TK, playgroup, SD, SMP maupun masyarakat umum sudah mencapai 6.750 orang. Artinya dari setiap tahun mulai dibukanya tahun 2020 pengunjung yang ingin memahami terkait dengan kebencanaan itu terus meningkat. Artinya di sini masyarakat semakin care dan semakin berupaya untuk menyiapkan dirinya terhadap potensi-potensi ancaman bencana yang ada. Sehingga dari kunjungan-kunjungan tersebut kita bisa melihat bahwa dengan adanya pengetahuan yang kita berikan, dengan adanya edukasi yang kita berikan, masyarakat ternyata merasa bermanfaat. Sehingga tugas kami juga untuk membuat dan menyempurnakan tenda pendidikan bencana. Kami sudah menambahkan VR agar masyarakat lebih paham bagaimana cara bertindak pada saat terjadi bencana. Kami juga membuat rumah gempa di mana masyarakat bisa belajar dan tahu, oh ternyata gempa sekian skala Richter itu seperti ini, dampaknya seperti apa. Mereka jadi lebih berhati-hati apabila terjadi bencana gempa bumi. Nah, betul sekali. Nah, itu tadi yang ingin saya tanyakan juga, Pak. Ini kan zamannya sudah bisa dibilang digital begitu kan. Gimana kemudian BPBD membawa manfaat digitalisasi saat ini? Mungkin melalui bencana yang berbasis AI, informasi bencana berbasis AI, aplikasi mobile, atau dashboard resiko. Implementasi yang sudah dilakukan oleh BPBD Jawa Timur selain melalui EWS atau ada yang lainnya mungkin, Pak? Terkait dengan inovasi, ini kan terbaik termasuk inovasi yang harus kita lakukan dalam mensosialisasikan terkait kebencanaan. Kami sudah membuat yang namanya SATA PB. Ini menggandeng teman-teman dari Kominfo, bagaimana cara kami untuk mensosialisasikan potensi ancaman bencana di suatu tempat. Lalu bagaimana cara penanganannya. Ini semua sedang kita upayakan masuk ke SATA PB yang dikelola oleh Dinas Kominfo. Lalu juga ada yang namanya dashboard EWS tadi, terbuka untuk umum, di mana masyarakat nantinya bisa melihat kondisi sungai di Jawa Timur ini seperti apa, membahayakan atau tidak. Lalu juga melihat kondisi longsor di suatu wilayah seperti apa, aman atau tidak sekarang. Lalu kami juga membuat kolaborasi dengan BNPB, dengan Inaris. Di situ ada data-data terkait wilayah mana saja yang terancam bencana, lalu langkah-langkahnya seperti apa, ada di data Inaris tersebut. Ada peta digital, ini juga untuk melihat apakah rumah kita ini rawan bencana apa. Lalu kita bertindak di tempat ini sekarang dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, punya potensi ancaman enggak? Nah, itu kita ada di situ. Lalu juga ada kegiatan di situ, ada dashboard terkait dengan penanganan bencana. Itu semua kita berikan untuk agar masyarakat paham dan terinformasi dengan baik data-data maupun kegiatan yang dilakukan oleh BPBD. Nah, Pak Gatot sendiri melihat ini kan banyak sekali inovasi dan upaya yang sudah dilakukan oleh BPBD Jawa Timur begitu ya. Gimana kemudian dampaknya kepada masyarakat dari Pak Gatot yang selama ini lihat? Alhamdulillah kalau kami melihat ke warga masyarakat dengan adanya upaya kami melakukan sosialisasi dan ada beberapa kegiatan inovasi tersebut, masyarakat semakin sadar bencana. Masyarakat semakin tahu, oh saya pada saat terjadi bencana ini harus berbuat apa. Lalu juga ada beberapa wilayah yang sudah mendapatkan pelatihan desa tangguh bencana, sudah bisa menghindarkan diri mereka, warganya, apabila terjadi bencana saya harus kemana. Membuat peta evakuasi sendiri. Lalu juga ada di wilayah-wilayah yang punya ancaman bencana banjir sudah memberlakukan atau menjaga lingkungannya dengan baik, dengan tidak membuang sampah dan menjaga agar kualitas air menjadi baik. Demikian. Nah, tentunya kita masih ingin berbincang lanjut dengan Pak Gatot begitu ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Pojok Pitu.
Nah, pemirsa, masih dalam segmen tamu hari ini, tentunya masih dengan Pak Gatot di samping saya, begitu ya. Ini kan sekali lagi kalau kita bahas Jawa Timur ini bisa dibilang provinsi atau wilayah dengan resiko bencana paling tinggi, begitu ya Pak ya. Nah, bagaimana BPBD Jawa Timur memposisikan diri? Apalagi ini kan penggerak ketangguhan nasional di Timur Indonesia sebagai gerbang baru Nusantara, Pak Gatot. Terkait dengan dukungan kami dari BPBD Provinsi Jawa Timur dalam mensukseskan program Ibu Gubernur menjadikan Jawa Timur gerbang baru Nusantara, ada beberapa langkah-langkah yang kami lakukan. Di antaranya harus ada penguatan kepada masyarakat terkait dengan ancaman bencana yang ada di Jawa Timur. Masyarakatnya harus paham, sehingga kami lakukan sosialisasi semaksimal mungkin. Lalu juga ada langkah-langkah di mana kami harus membuat desa tangguh bencana, juga untuk kepada adik-adik siswa-siswi sekolah, baik dari SD, SMP, SMA tadi, kami berupaya untuk agar mereka paham akan pendidikan kebencanaan. Dengan cara apa? Membuat tadi tenda pendidikan bencana, juga mendatangkan mobil edukasi bencana ke tempat sekolah-sekolah mereka, agar mereka paham. Dan karena Jawa Timur ada keberagaman bencana yang berpotensi terjadi, maka kami menyiapkan early warning system di semua titik. Juga kami berkolaborasi dengan teman-teman OPD maupun teman-teman instansi vertikal, BMKG, lalu juga ada pengairan, ada Bina Marga. Kita bersama-sama membuat yang namanya alat untuk early warning system, di mana teman-teman pengairan juga membuat, kami juga membuat, lalu BMKG untuk tsunami juga memasang, juga dari PVMBG juga memasang terkait dengan potensi ancaman di wilayahnya masing-masing. Ada gunung, ada sungai, ada pantai, ini kami berupaya. Lalu juga berkolaborasi dengan semua pihak, di mana kita tahu Jawa Timur alamnya indah. Maka kami berupaya untuk bekerja sama dengan dinas pariwisata, di mana wilayah-wilayah pariwisata itu harus ada tim penolong, harus ada regu penolong, dipasangkan TOA ataupun pengeras suara apabila terjadi bencana, mereka harus diinformasikan kepada para pengunjung semua. Lalu juga kita tahu Jawa Timur memiliki pesantren yang banyak. Kami berkolaborasi dengan teman-teman dari Birokesra untuk membuat pesantren tangguh bencana. Juga dengan teman-teman pendidikan. Teman-teman pendidikan kita tahu penduduk Jawa Timur khususnya pelajarnya banyak. Sehingga kita harus membuat satuan pendidikan aman bencana. Kami menggandeng teman-teman membuat sebuah TOF juga agar guru-guru tersebut menjadi trainer. Dirinya sendiri bisa mengajarkan kepada siswanya terkait dengan potensi ancaman bencana dan penanganannya. Itu beberapa langkah kami untuk menjaga Jawa Timur menjadi gerbang baru Nusantara. Selain itu juga kami berkolaborasi dengan BPBD yang ada di sekitar wilayah Indonesia Timur. Seperti kemarin teman-teman dari Sulawesi hadir ke sini untuk belajar, dari Bali hadir ke sini untuk belajar bagaimana kita mensinergikan program-program yang ada di wilayah timur ini untuk menjaga agar wilayah timur ini tetap aman dan tetap konektivitas informasi yang kita berikan harus sama dan setara. Juga ada kegiatan MPU, Mitra Parja Utama, di mana itu ada dari Lampung sampai Nusa Tenggara Timur. Kita berkolaborasi, kita menyatukan persepsi agar apabila terjadi bencana kami saling menolong dari provinsi yang ada di sekitar itu. Lalu juga kami bisa memberikan pergerakan personil apabila salah satu provinsi yang membutuhkan, kita terjadi bencana dan kita kirim pasukan ke sana. Luar biasa, artinya upaya dari BPBD Jawa Timur dalam hal penanggulangan bencana ini cukup banyak begitu ya Pak? Siap. Termasuk sosialisasi, koneksi dengan wilayah lainnya juga. Nah termasuk Pak, kalau misalnya kita bahasin tentang penanggulangan bencana adalah infrastruktur, ya kan? Di Jawa Timur ini seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan juga jalur logistik menuju IKN. Apakah secara anggarannya sudah mencukupi? Kalau bicara infrastruktur mungkin punya kepentingan dan prioritas sendiri-sendiri. Tetapi secara maksimal dari anggaran prioritas khusus kebencanaan di infrastruktur OPD maupun BUMD yang ada di Jawa Timur, kita selalu mengajak
agar minimal penanganan bencana itu di wilayah tersebut bisa tertangani. Dia harus belajar terkait dengan kebencanaan, sosialisasi, pelatihan penanganan bencana, lalu juga ada paling tidak ada peluit apabila terjadi bencana, kita ngumpul di mana ini tempat evakuasinya. Lalu juga teman-teman dari seperti instansi vertikal yang ada di Jawa Timur juga belajar terkait dengan penanganan bencana, cara memitigasi dan juga evakuasi seperti apa terjadi bencana. Ini semua bentuk kolaborasi kami. Bentuk kolaborasi kami dengan dunia usaha, dengan teman-teman yang ada vertikal di sini juga, dengan masyarakat pastinya, demikian. Ini kan dari tadi Pak Gatot bercerita rasanya BPBD ini sudah siap gitu ya dalam penanggulangan bencana. Alhamdulillah. Apa tantangan terbesar kalau melihat berbagai bencana di Jawa Timur, Pak? Tantangan terbesar dari penanganan bencana adalah kesadaran sebenarnya. Bagaimana kita bisa menumbuhkan kesadaran pada masyarakat akan potensi ancaman bencana, akan mitigasi bencana. Karena apa? Karena bencana itu terkadang terjadi, mungkin tidak membunuh, tetapi karena kita tidak paham, kita kejatuhan tembok, kejatuhan alat yang kita taruh di atas, itu bisa menimpa kita, kita jadi cedera ataupun kehilangan nyawa. Bahkan dengan pola hidup kita yang kurang bagus, kita masih membuang sampah di sungai, mungkin banjirnya tidak terdampak pada kita, karena yang membuang sampah bukan orang lokal, tetapi yang terdampak adalah masyarakat yang tinggal di pinggir sungai, yang mungkin saja dia sudah berperilaku baik, menjaga tidak membuang sampah, tetapi karena ada perilaku orang luar yang membuang sampah sembarangan, akhirnya dia yang terdampak. Dan juga banyak gunung, banyak juga area-area yang sudah alih fungsi. Artinya kita butuh ketepatan dalam melaksanakan tindak lanjut terkait dengan RT/RW yang sudah ditetapkan. Jangan sampai kita komitmen, oke, kita setuju dengan RT/RW tersebut. Ternyata prakteknya di lapangan kita menyimpang dari RT/RW yang sudah ditetapkan. Kita jadikan hutan itu jadi pemukiman. Itu sudah keliru dan punya potensi ancaman bencana ke depan. Artinya BPD juga masih memiliki PR di sini ya Pak. Betul. Ya? Nah kalau kita recall sedikit, ini kan di Jawa Timur 3 tahun terakhir banyak sekali bencana, baik banjir, kemudian ada kekeringan ekstrim, ada longsor dan lain sebagainya. Apa pelajaran berharga yang bisa diambil oleh BPBD Jawa Timur sendiri Pak? Dari kejadian-kejadian bencana yang saat ini terjadi, mungkin PR kami belum bisa menyentuh masyarakat secara umum terkait dengan pengertian dan pemahaman akan bencana. Lalu juga kami sadar kemampuan kami di BPBD pun masih kurang dalam hal pembenahan infrastruktur, dalam hal berkolaborasi dengan teman-teman OPD terkait. Mungkin normalisasi mungkin secara maksimal belum bisa dilakukan oleh OPD baik kami maupun pemerintah provinsi, tetapi kami tetap berupaya. Ini PR kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ibu Gubernur juga selalu menyampaikan bahwa apabila terjadi bencana, kami harus segera turun. Ini adalah PR kami, bagaimana agar kita bisa menanggapi secara langsung tindak lanjut di lapangan terkait dengan ancaman bencana tersebut. Dan tentunya Pak Gatot, harapan apa dari BPBD Jawa Timur dalam mewujudkan Jatim Tangguh menuju Gerbang Baru Nusantara? Harapan kami kepada seluruh masyarakat agar kita bersama-sama sadar terhadap potensi ancaman bencana yang ada di sekeliling kita. Bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus menjaga alam agar bencana itu bisa kita hadapi dan kita bisa selamat dari ancaman yang ada. Luar biasa, tentunya pemirsa sudah kita dengarkan bersama ya, bahwasanya BPBD Jawa Timur sudah memiliki banyak sekali inovasi juga upaya. Tunggu kesadaran masyarakat untuk bersama-sama melakukan kesiapsiagaan dalam bencana, penanggulangan bencana juga. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Gatot hari ini sudah berbincang dalam Pojok Pitu. Kita masih memiliki banyak informasi menarik lainnya, jadi tetaplah bersama kami dalam Pojok Pitu.